pengajaran tentang cara lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, saya ingin minta dari ibu-ibu semua untuk bisa menyebutkan hal baik apa yang dimiliki oleh temannya yang di sebelah, beserta bapaknya juga. Ya, jadi tolong baris dulu yang rapi. Nah, nanti dimulai dari yang sebelah kanan untuk menyampaikan hal baik apa yang dimiliki oleh temannya yang sebelah kanan. Nah, ya, seperti itu. Contohnya misalkan orangnya rajin, orangnya sopan, orangnya santun, orangnya bersih, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak kenal? Nah, kita bisa melihatnya dari bentuk fisik yang dimilikinya, tapi dengan hal yang baiknya. Misalkan hidungnya mancung, mukanya berseri-seri, ramah senyum, rambutnya rapi, gitu ya ibu ya, bisa ya. Oke, mulai dari Ibu Amah ya, yang sebelah kanan saya ini. Coba ibunya yang sebelah kiri, sebelah kanan ibu itu hal baik apa yang dimilikinya? Oke, yang pertama, sopan. Yang kedua, rajin. Oke, cukup. Yang sebelahnya lagi, orangnya periang, rajin. Ya, terus yang sebelahnya, hidungnya mancung, ya, murah senyum, ya, senyum-senyum terus. Oke, yang sebelahnya lagi, orangnya baik, orangnya ramah. Oke, ya. Nah, jadi ibu tadi semuanya sudah dinilai ya sama temennya, bagaimana hal-hal baik apa yang dimiliki oleh ibu-ibu semua, serta bapak-bapaknya juga tadi sebagian ada. Nah, kira-kira perasaan apa yang ibu rasakan tadi ketika disampaikan oleh temennya hal-hal yang baik? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang banget? Wah, iya pasti. Ya, karena hal apa yang dimulai dengan sesuatu yang dimulai dengan hal yang baik pasti akan menimbulkan rasa senang. Sehingga apa? Kita akan berpikiran selalu positif. Jadi, cara ketiga untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal-hal yang baik yang ada dalam diri masing-masing. Caranya bagaimana? Dengan selalu berpikiran positif. Karena dengan berpikiran positif itu akan mendorong perilaku dan pola pikir kita menjadi lebih baik terutama terhadap anak. Gitu ya. Terus pujian dari orang lain pun akan membuat kita merasa senang, merasa baik. Sehingga apa? Menimbulkan pikiran yang positif terhadap diri sendiri. Oh, ternyata saya juga dinilai seperti itu, maka akan timbul rasa percaya diri. Ya, dan mendorong untuk selalu berpikir positif, bertutur kata yang positif dan bertindak yang positif. Ya. Nah, selanjutnya coba kita buka buku Pintar Mengasuh Anak mengenai cara untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif. Semuanya dibuka ya, buku pintarnya. Itu ada di halaman 15. Itu ada tips atau trik untuk merubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Oke, saya minta bacakan ya bergantian. Di situ ada beberapa permasalahan. Ya, yang pertama saya minta tolong ibu ya bacakan tips atau trik untuk merubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, yang pertama, pikiran negatifnya seperti apa? Yang pertama, pikiran negatifnya, cerobos sekali aku, di mana sih kuncinya? Pikiran positifnya? Harus diingat-ingat lagi, di mana tadi meletakkan kuncinya.
aku mengurusi banyak hal di rumah, tidak apa sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Itu cerita yang pertama tuh mengenai kunci yang hilang. Kalau pikirannya tidak tenang, tidak berpikir positif, tidak jernih, maka untuk mencari kunci yang hilang itu pasti segala sudut rumah itu akan dicari kemana-kemana dan pasti akan berantakan. Apa aja yang menghalangi pasti ditendang lah atau apalah gitu kan, sambil ngoceh-ngoceh ngomel-ngomel. Tapi kalau yang berpikir positif, dia akan berpikir tenang terlebih dahulu, memikirkan kira-kira kuncinya di mana sih, tadi pergi kemana aja sih, seperti itu ya. Nah, cerita yang kedua. Cerita yang kedua untuk pikiran negatif, aduh malu rasanya, bajuku jelek sekali, aku harus menghindar dari mereka. Pikiran positifnya, Yang penting bajuku bersih, rapi, daripada beli baju yang bagus dan mahal, lebih baik untuk tabungan anak-anak. kan lebih baik kita untuk menabung, memikirkan anak-anak kita daripada memaksakan untuk membeli baju baru yang belum tentu itu menjadi kebutuhan kita. Itu kan hanya keinginan sesaat. Nah, gitu ya. Selanjutnya, pikiran negatif. Aku sering marah pada anak-anak, tidak sabar menghadapi mereka. Kalau pikiran positifnya, Aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku tidak akan begini, aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. nah, selelah apapun kita, semarah apapun kita terhadap anak, kita tetap harus meminta maaf karena kita salah. Ya, itu. Selanjutnya, Apakah aku seburuk itu? Mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Aku tidak seburuk yang dia katakan. Aku orangnya sabar kok. ya. Jadi ketika kita dinilai oleh orang, jangan serta-merta langsung diambil hati, tapi kita pikirkan, oh mungkin orang itu membicarakan kita yang buruk, lagi ada masalah di rumahnya atau apa, ya. Nah, itu beberapa kasus bagaimana kejadian-kejadian yang negatifnya, mana kejadian yang positifnya. Artinya apa? Bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi orang tua yang lebih baik, kita harus selalu berpikiran yang positif. Seperti tadi, ada beberapa kejadian-kejadian yang kunci hilang. Terus yang kedua, tadi yang ini bajunya, ya kan, dengan temannya minder atau apa ya, dan seterusnya. Artinya kita harus selalu berpikiran positif. Nah, selain itu di modul atau di buku pintar itu ada contoh sikap ibu yang baik dan contoh sikap ibu yang tidak baik. Oke, kita mulai yang tidak baik dulu. Semuanya bisa dibuka ya, kita ya bahas bersama. Nah, contoh sikap ibu yang tidak baik. Di sini ada cerita nih, ada anak kecil mau makan nasi dengan ayam. Itu dia minta ke ibunya, tapi ibunya tidak ada ayam, nak. Anaknya nggak mau, maka anaknya jadi nggak mau makan. Dan ibunya marah, kayak anak bayi manja. Dan hasilnya apa? Anaknya menjadi nangis. Ya kan, yang tadinya mau makan tidak jadi dan akhirnya menangis karena sikap ibu yang tidak baik. Nah, sikap ibu yang baik seperti apa? Nih, contohnya yang tadi kita ambil sikap yang baiknya bagaimana? Ketika anak misalkan mau minta makan, mau makan nasi dengan ayam, mah. Nah, ibunya menjawab, ibu punyanya telur dadar buatmu, nak. Nah, anaknya pun menjawab, pokoknya aku mau ayam. Ibunya, iya sayang, ibu tahu kamu mau itu. Dan ibunya pun mengalihkan perhatiannya lagi, andai ibu bisa sulap, nak, pasti akan ibu beri ayam goreng yang enak untukmu. Nah, karena teralihkan perhatian oleh ibunya, maka ibu
nggak bisa sulap ya. Ya sudah, makan pakai telur saja. Akhirnya apa? Anaknya pun senang, anaknya pun nggak marah, dan tetap makan dengan telur dadar buatan ibunya. Karena untuk makan dengan daging ayam, ibunya belum mampu untuk membelikannya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya semuanya. Jadi kita harus selalu bersikap baik terhadap anak dan intinya harus berpikir positif. Nah, selanjutnya selepas dari pertemuan ini saya minta kejadian-kejadian yang tadi yang terdapat di dalam buku pintar itu, kasus-kasus yang hal negatif menjadi positif, ibu terapkan di rumah. Selalu berpikir yang positif. Ya, sekali lagi saya minta terapkan di rumah pola pikir ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang positif. Oke, bisa semuanya? Oke, di sini ada orang tua tunggal, enggak? Ada ibu ya? Oke, ibu ya. Oke, ibu ya, tidak jadi masalah ibu ya. Meskipun ibu sebagai orang tua tunggal, tapi tetap harus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu mendidik anak atau mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Nah, pasti kan ibu juga mengasuh tidak sendirian kan, pasti ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi atau saudara lain yang membantu kan. Nah, saudara yang membantu untuk mengasuh anak kita itu tetap harus mempunyai pola pikir asuh yang baik. Karena apa? Di situ akan berpengaruh terhadap perkembangan dari anak kita, ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak nih yang datang pada kesempatan kali ini, ya. Saya ingin bertanya ke Pak Wahyu nih. Kegiatan apa yang pernah dilakukan beserta anak di rumah? Main apa Pak? Ya, terus menggendong ketika ibu masak, bapak ikut mengasuh anak, menggendong, ngajaknya main. Oke ya. Nah, ketika bapak bermain dengan anak, apa perasaan yang bapak rasakan? Senang, relax, ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin tanya ke ibu-ibunya. Nah, pastikan ibu-ibu yang lainnya pun ayahnya suka bantu mengasuh anak di rumah kan. Ibu lagi masak gitu, ayahnya ngomong anaknya ya. Nah, kira-kira perasaan ibu ketika ayahnya membantu mengasuh anak di rumah seperti apa? Senang juga. Jadi ada yang bantu, nggak terlalu capek ya. Oke ya. Nah, jadi dalam mengasuh anak itu tidak cukup hanya oleh seorang ibu saja, tapi harus ada istilahnya bantuan dari seorang ayah untuk mengasuh anak, ya. Jadi ayah tetap bisa memanfaatkan waktu luang di rumah untuk bermain dengan anak, untuk menunjuk, karena apa? Itu adalah rasa perhatian dari orang tua terhadap anak, dan anaknya pun pasti akan merasakan senang diperhatikan oleh orang tuanya, ya kan. Terus ayah juga bisa membantu misal anak yang berusia balita untuk misalkan menyuapi makan, ya kan, bertanya atau mendengarkan cerita dari anaknya, karena itu akan mengasah, ya kan, mengasah memori dari si anak, mengasah dari perkembangan anaknya gitu kan. Terus membacakan cerita saat tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal, ya kan. Bisa saja kita bercerita dongeng, mencerita tentang kisah-kisah Nabi dan lain-lain ya, atau misalkan membantu anak menyelesaikan tugas sekolah. Nah, itu bisa dilakukan oleh seorang ayah di rumah, ya. Dan sebaik apapun ya seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah itu
akan memberikan dampak tersendiri. Nah, keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari itu secara khusus itu akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Itu pengaruh dari pengasuhan dari seorang ayah khususnya. Nah, bagaimana pengaruh dari seorang ibu? Nah, kalau pengaruh dari seorang ibu itu akan memberikan dampak secara khususnya itu adalah terhadap perkembangan kemampuan emosional anaknya. Nah, jadi cara kelima menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama antara ayah dan ibu, saling membantu mengasuh anak di rumah. Luangkan waktu, sesibuk apapun kita dalam bekerja, luangkan waktu untuk mengasuh anak di rumah. Nah, selanjutnya saya minta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir di sini untuk bisa mempraktekkan di rumah. Ya, maksud mempraktekkan di sini apa? Ya tadi, kita kerjasama. Seorang ayah dan ibu kerjasama dalam mengasuh anaknya di rumah. Jangan hanya mengandalkan seorang ibu saja, tapi dalam pengasuhan di sini memerlukan juga keterlibatan seorang ayah, karena kita adalah sebagai tim. Orang tua itu adalah sebagai tim. Oke ya, bisa dimengerti ya ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi saya minta tolong dipraktekkan di rumah. Ya, kerjasama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Oke, siap? Oke, terima kasih.